Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri sekalian yang saya banggakan dan yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang sujud sahwi dan sujud tilawah. Materi yang kita bahas pada hari ini adalah tentang sujud syukur. Apa pengertian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Adapun mensyukuri nikmat Allah berarti menyatakan bahwa berterima kasih kepada Allah atas anugerah berupa nikmat yang telah kita terima. Pengertian mensyukuri nikmat Allah adalah berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan dengan cara bersyukur. Kalau berterima kasih kepada Allah namanya bersyukur. Kalau kepada makhluk atau kepada manusia namanya berterima kasih. Hukum bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, hukumnya adalah wajib. Apa dalilnya? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Itu dalil bahwasanya kita ini wajib bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Adapun hikmah bersyukur dan sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Rasa terima kasih kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik itu kita bersyukur kepada Allah dengan perbuatan ataupun dengan lisan ataupun dengan hati. Di antara hikmah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu yang pertama, akan ditambahnya nikmat dan terbebasnya dari ancaman siksa api neraka. Jadi apabila kita bersyukur, hikmahnya nikmat yang ada akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, jikalau kalian itu bersyukur, la azidannakum, niscaya aku akan tambah nikmatmu. Wala in kafartum, jikalau kalian tidak bersyukur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kemudian hikmah bersyukur yang kedua yaitu memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah maka mendapatkan ampunan dari Allah. Dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah bersyukur yang ketiga yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang bersyukur kepada Allah, niscaya Allah Ta'ala tambah imannya. Allah Ta'ala tingkatkan imannya. Kenapa? Karena dia mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas. Kemudian hikmah bersyukur yang keempat yaitu mendatangkan ketenangan hati dan ketenteraman hidup. Jadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah akan selalu mendapatkan kesenangan dan rela dengan apa yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya tenang, hidupnya selalu tentram, mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketenteraman. Itu adalah hikmah bagi orang yang mau bersyukur kepada Allah. Kemudian yang terakhir, hikmah bersyukur yang kelima yaitu memperoleh keberkahan dalam hidupnya. Jadi orang yang mau bersyukur membuat hidupnya terasa lebih indah dan membawa keberkahan. Baik itu berkah di dunia, lebih-lebih lagi berkah di akhirat. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Adapun cara mensyukuri nikmat Allah ada 3 syarat. Apabila yang 3 ini sudah kita laksanakan, maka sempurnalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang pertama adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucap kalimat hamdalah, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah, langkah yang pertama yang kita kerjakan adalah mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila kita mendapatkan nikmat, jangan lupa lisan kita, lidah kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang kedua, mensyukuri nikmat Allah Ta'ala itu di dalam hati. Yang pertama dengan lisan atau lidah, yang kedua bersyukur kita kepada Allah di dalam hati. Bagaimana mensyukuri nikmat Allah Ta'ala di dalam hati? Dengan cara meyakini bahwasanya segala nikmat yang didapat itu semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini dalam hati bahwasanya segala nikmat yang Allah berikan itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ketika sekolah diberi duit, diberi sangu oleh orang tua. Orang tua yang ngasih duit. Berapa dikasih duit? 20.000. Untuk apa? Untuk sangu ke sekolah. Duit yang diberikan ini adalah nikmat. Langkah yang pertama yang diucapkan apa? Alhamdulillah. Dalam hati, ini duit, yakin Allah Ta'ala yang memberi. Walaupun melalui perantara orang tua yang memberi. Kemudian syarat yang ketiga. Apa syarat yang ketiga? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan. Setelah mengucapkan alhamdulillah,
Di dalam hati yakin Allah yang Ta'ala yang memberi. Kemudian yang ketiga, mengaplikasikan nikmat tadi di anggota badan. Bagaimana kita diberikan nikmat Allah Ta'ala kesehatan? Badan sehat, tidak sakit. Yakin Allah Ta'ala yang memberi kesehatan. Kemudian kita gunakan kesehatan kita gunakan badan kita. Untuk apa? Sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Badan kita bawa untuk menuntut ilmu agama. Badan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badan kita gunakan untuk segala kebaikan di dunia ini. Badan kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita dan diri orang lain. Apabila sudah 3 ini kita kerjakan, kita laksanakan, maka sempurnalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan yang 3 ini dan menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa mas? Ini mas, motor saya kehabisan bensin. Itu di depan ada yang jualan bensin mas. Masalahnya saya nggak bawa uang mas. Oh. Ini mas, pakai uang ini aja dulu. Nggak apa-apa nih mas. Mas ikhlas? Alah nggak jadi soal itu mas. Tuh tukang bensinnya ada di depannya. Terima kasih ya mas. Jarang-jarang ada orang kayak mas ini. Udah kalau gitu saya ngisi dulu aja di depan mas ya. Iya mas. Itu tukang bensinnya depan sebelah kanan ya mas. Ya mas, makasih mas. Ya sama-sama mas. Maaf mas. Indonesia negara mas. Kita tercinta. Masih, mas. Kita semua wajib menjaganya. Maaf mas, nggak ada kembaliannya. Udah ambil aja mas, ceritanya istri saya lagi lahir lama. Alhamdulillah lahir dengan selamat. Jadi nggak ada salahnya saya memberikan rezeki lebih, ada orang lain kan. Serius, ini serius mas. Ya udah selamat ya mas, ya, buat anaknya. Sama-sama. Para santri sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan kembali materi kita, yaitu pengertian sujud syukur. Pengertian apa itu sujud? Sujud adalah berlutut serta menundukkan kepala sampai ke lantai sebagai pernyataan hormat dan tunduk. Jadi arti sujud meletakkan kepala atau dahi, orang sini bilang jidat, kemana? Ke lantai. Tujuannya apa? Hormat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya sujud. Kemudian apa pengertian sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan seseorang karena mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
atau terhindar dari suatu bahaya yang mengancam dirinya. Dari pengertian sujud syukur ini ada dua kesimpulan yang bisa kita ambil. Orang yang melaksanakan sujud syukur, ada dua sebab. Yang pertama, dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia terhindar dari bahaya. Bagaimana contohnya ketika dia mendapatkan nikmat? Perlu kita ketahui dulu, apa sih arti nikmat? Nah, bisa dicatat, nikmat itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati. Itu artinya nikmat. Jadi apa saja yang menyenangkan, menggembirakan hati, itu adalah nikmat. Kalau musibah, kebalikannya. Arti musibah, apa saja yang menyakitkan hati, itu adalah musibah. Jadi apa saja yang menyakitkan hati, itu adalah musibah. Baik, contoh seseorang yang mendapatkan nikmat. Ada yang namanya Ahmad di sini atau Udin, karena di dunia ini yang paling banyak nama itu hanya dua ini, Ahmad dan Udin. Ada Udin Ladur. Kenapa dinamai Udin Ladur? Sumat-sumat guring Udinnya. Ada Udin sedunia. Jadi banyak Udin. Ada yang namanya Udin di sini. Contoh, ketika pembagian rapot, Udin mendapatkan peringkat atau ranking pertama dari 40 santri. Dapat ranking pertama Udin. Setelah menerima rapot, dia buka rapotnya. Alangkah terkejutnya dia, ternyata dia mendapatkan ranking pertama. Senang enggak hati Udin? Senang. Dapat nikmat enggak si Udin? Dapat nikmat. Setelah itu Udin pulang ke rumah dan melaksanakan atau melakukan sujud. Namanya sujud syukur. Yang kedua, dia terhindar dari bahaya atau musibah. Ingat tadi, apa itu musibah? Sesuatu yang menyakitkan hati, itu musibah. Jadi dia terhindar dari bahaya, maka sunnah hukumnya melaksanakan sujud syukur. Bagaimana contohnya? Ketika dia mau berangkat sekolah, menyeberang di jalan raya, hampir saja dia tertabrak oleh sepeda motor. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala masih mentakdirkan dia selamat. Sampai di pesantren atau di sekolah, singgah dia ke musola. Ngapain dia ke musola? Sujud. Namanya sujud syukur. Kenapa dia sujud syukur? Karena terhindar dari bahaya. Kemudian selanjutnya, apa itu hukum melaksanakan sujud syukur? Menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama atau kebanyakan ulama, hukum melaksanakan sujud syukur adalah sunnah. Baik para santri sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan syarat sujud syukur. Di dalam sujud syukur itu ada syarat-syaratnya menurut pendapat ulama. Jadi ada sebagian ulama berpendapat sujud syukur itu
ada syaratnya. Apa saja syarat sujud syukur? Kurang lebih seperti syarat hendak melaksanakan sholat. Di antaranya syarat sujud syukur yaitu suci badan, pakaian, dan suci tempat. Jadi sebelum melaksanakan sujud, hendaklah badan kita itu suci terlebih dahulu, artinya berwudu terlebih dahulu, kemudian suci pakaian daripada najis, dan tempatnya pun suci daripada najis. Kemudian yang kedua, syarat sujud syukur adalah menghadap kiblat. Jadi ketika hendak sujud syukur, cari arah kiblat. Di mana arah kiblat? Nah, disitulah kita melaksanakan sujud syukur. Kemudian yang ketiga, syarat sujud syukur adalah menutup aurat. Nah, jadi ada 3 syarat sujud syukur itu yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ada ulama lain berpendapat, yaitu menurut Ibnu Taimiyah, bahwasanya sujud syukur itu tidak disyaratkan menghadap kiblat, juga tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Jadi boleh saja sujud syukur itu tidak menghadap kiblat, atau tidak dalam keadaan suci, atau tidak dalam keadaan berwudu. Kenapa? Kata beliau, karena sujud syukur itu bukan sholat. Jadi pendapat yang kedua ini, sujud syukur tidak pakai syarat, yang penting sujud. Nah, itu sudah dikatakan sujud syukur. Adapun tata cara sujud syukur, baru saja kita pelajari tentang syarat sujud syukur. Sekarang tata cara melaksanakan sujud syukur. Bagaimana cara melaksanakan sujud syukur? Yaitu kurang lebih sama saja seperti melaksanakan sujud tilawah, yaitu dengan cara sujud 1 kali, yang mana sebelumnya itu hendaklah bertakbir. Setelah bertakbir, hendaklah sujud 1 kali dengan menghadap kiblat, dan bacaannya sama seperti bacaan sujud ketika sholat. Hikmah sujud syukur. Jadi ketika seseorang melaksanakan sujud syukur, ada hikmahnya. Apa hikmah sujud syukur? Di antaranya hikmah sujud syukur ialah menghindari sikap sombong atas nikmat yang sudah diterima. Jadi supaya kita ini bersifat rendah hati, tidak sombong. Kenapa? Karena orang yang mendapatkan nikmat dari Allah itu bisa saja sombong. Oleh sebab itu, kita disunahkan melaksanakan sujud syukur supaya tidak bersifat sombong. Kemudian hikmah yang kedua yaitu mendapatkan kepuasan batin dan kebahagiaan yang hakiki. Jadi orang yang biasa melaksanakan sujud syukur, maka batinnya bahagia dan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, yang tidak didapatkan oleh orang lain. Kemudian hikmah sujud syukur yang ketiga adalah memperoleh tambahan nikmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang diberikan Allah selalu ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia selalu bersyukur. Dan sebab dia bersyukur, segala sesuatu yang ada padanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berkah di dunia maupun berkah di akhirat.
Kemudian selanjutnya hikmah sujud syukur yang keempat adalah mendapatkan tempat yang istimewa di akhirat. Jadi seseorang yang selalu bersyukur kepada Allah, maka dia nanti mendapatkan kedudukan tempat yang istimewa, yang tinggi nanti di akhirat. Menghayati sujud syukur. Ketika seseorang sudah terbiasa melaksanakan sujud syukur, maka seseorang itu akan merasakan kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang sebenarnya di dalam batinnya. Akhirnya, yang pertama, dia melakukan sujud syukur dengan penuh keikhlasan. Tidak ada yang menyuruh, tanpa beban sekalipun. Ketika dia melakukan sujud syukur penuh dengan keikhlasan. Kemudian yang kedua, kita menghayati sujud syukur dengan cara melakukan sujud itu hendaklah dengan khusyuk. Kemudian hendaklah dengan tawadhu, rasa rendah hati kepada Allah, dan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu khauf kepada Allah? Merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kenapa? Takut tidak dimasukkan ke dalam surga dan takut dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian, bagaimana cara kita menghayati sujud syukur? Dengan cara melakukan sujud syukur dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun persamaan dan perbedaan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Yang pertama, sujud sahwi dilakukan dengan 2 kali sujud. Sujud sahwi yang kedua, sujud sahwi dilakukan ketika lupa dalam sholat. Dan yang ketiga, sujud sahwi dilakukan dengan didahului berwudu. Kemudian yang keempat, sujud sahwi wajib menghadap kiblat. Kemudian yang kelima, sujud tilawah dikerjakan di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi sujud tilawah ini atau sujud sajadah boleh dikerjakan di dalam sholat maupun di luar sholat. Kemudian sujud tilawah dikerjakan karena membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah. Kemudian sujud syukur hanya boleh dikerjakan di luar sholat dan tidak boleh dilakukan ketika sedang sholat. Kemudian yang 8, sujud syukur dikerjakan karena mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Yang 9, sujud tilawah dan sujud syukur dilakukan dengan 1 kali sujud. Kalau sujud sahwi itu 2 kali sujud. Kemudian yang ke-10, sujud tilawah dan sujud syukur hukumnya adalah sunnah. Jadi tidak wajib, hanya sunnah. Yang ke-11, sujud tilawah dan sujud syukur dianjurkan menghadap kiblat. Jadi hanya dianjurkan menghadap kiblat. Boleh saja tidak menghadap kiblat. Cuma yang bagusnya adalah menghadap kiblat. Yang ke-12, sujud tilawah dan sujud syukur boleh tidak berwudu selama badan, tempat, dan pakaiannya bersih. Jadi sujud tilawah dan sujud syukur boleh dalam keadaan tidak berwudu.
Cuma lebih bagusnya hendaklah berwudu terlebih dahulu. Kemudian yang ke-13, sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur itu semua adalah sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengakuan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan selesainya pembelajaran ilmu fikih ini, setelah ini para santri sekalian bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari tadi, dan terlebih khusus bisa mengamalkan tentang yang namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akhiri materi hari ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.